Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Paraswati, NIM 2006511000081 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gangguan pendengaran pada anak usia dini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurhayati Adani, SPSI, MPSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi gangguan pendengaran, kemudian faktor resiko, lalu asesmen, dan juga yang terakhir yaitu penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai definisi gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah gangguan yang tidak tampak secara visual dan berkaitan dengan kerusakan pada fungsi indera pendengaran, yaitu ketika telinga tidak dapat menangkap atau mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga sehingga memerlukan bimbingan atau pendidikan khusus. Gangguan pendengaran dapat terjadi sejak lahir, bayi, balita, hingga dewasa. Jika gangguan pendengaran sudah terjadi sejak lahir, maka perkembangan kemampuan anak dalam hal berbicara, sosial, emosional juga ikut terganggu. Karena indera pendengaran menjadi salah satu sumber bagi anak dalam mempelajari banyak hal. Kemudian, selain itu, pendengaran merupakan organ yang sangat penting bagi anak karena dengan pendengaran seorang anak dapat belajar berbicara, mengungkapkan bahasa, melakukan sosialisasi, serta peningkatan perkembangan intelektual. Ketika gangguan pendengaran terjadi sejak lahir, maka dapat berpengaruh terhadap kemampuan bicara, bahasa, dan juga mengakibatkan keterlambatan aspek perkembangan seperti aspek kognitif, fisik motorik, dan juga sosial emosionalnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor resiko gangguan pendengaran pada anak usia dini. Sebagian besar faktor penyebab gangguan pendengaran pada anak usia dini adalah dari faktor genetik dan juga faktor non-genetik. Kasus gangguan pendengaran pada anak dapat disebabkan oleh faktor genetik, diantaranya memiliki riwayat gangguan pendengaran yang menurun dari keluarganya. Selain genetik, gangguan pendengaran pada anak juga bisa disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal, kemudian faktor saat anak dilahirkan atau neonatal, dan juga faktor saat anak selesai dilahirkan atau postnatal. Baik, untuk faktor yang sebelum anak dilahirkan, yang pertama yaitu faktor keturunan cacar air, kemudian yang kedua terjadi keracunan darah atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu toksaemia. Kemudian yang ketiga ada penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Yang keempat yaitu kekurangan oksigen atau anoksia. Yang kelima, kelainan organ pendengaran sejak lahir. Kemudian untuk faktor-faktor saat anak dilahirkan atau neonatal, yang pertama ada anak lahir prematur, yang kedua anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang, yang ketiga proses kelahiran yang terlalu lama. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Yang pertama ada infeksi, yang kedua meningitis atau radang selaput otak, yang ketiga tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen anak dengan gangguan pendengaran yaitu proses pengumpulan informasi tentang kondisi anak baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat pendengaran atau fungsi pendengaran agar memudahkan dalam membuat keputusan penanganan lebih lanjut pada anak yang mengalami gangguan pendengaran tersebut. Asesmen dapat dilakukan dengan cara melakukan tes keterampilan mendengarkan atau menyimak untuk mengetahui sejauh mana anak masih bisa memanfaatkan indera pendengarnya untuk memahami bunyi, terutama bunyi percakapan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir mengenai penanganan anak dengan gangguan pendengaran. Anak dengan gangguan pendengaran bisa ditangani dengan memeriksakan terlebih dahulu kepada yang lebih ahli ataupun dokter spesialis atau yang lain. Kemudian anak juga bisa menggunakan alat bantu pendengaran dan bila memungkinkan bisa melakukan operasi koklea, yaitu tindakan memasang elektrode yang membantu syaraf pendengaran di bagian telinga dalam. Dan elektrode inilah yang menggantikan fungsi koklea sebagai organ pendengaran.
Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai gangguan pendengaran pada anak usia dini. Mohon maaf apabila ada salah kata.